لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Para pemirsa sekalian, kita masih berbicara terkait dengan metode pengajaran. Yang lalu telah kita bahas sebuah metode yang juga diambil dari metode Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran, yaitu metode dengan cara memberikan pertanyaan ilmiah kepada para murid, ya, untuk mengetahui sampai di mana kekuatan daya nalar mereka dengan rincian-rincian yang telah kita bahas. Lanjutnya ikhwah, hathul muallim tullabahu ala tarhi al-as'ilati. Hathul muallim tullabahu ala tarhil as'ilati, yaitu guru mendorong para murid untuk memberikan pertanyaan kepada sang guru. Di sini ikhwah, ya, di sini seorang guru meminta kepada muridnya untuk bertanya. Ya tentunya biasanya bertanya jika ada hal-hal yang memang belum jelas bagi mereka. Mungkin perlu pengulangan lagi apa yang telah dijelaskan oleh sang guru, atau mungkin ada sesuatu yang perlu penegasan, ya, di mana sang murid masih masih bimbang, sehingga bisa menghilangkan kebimbangan tersebut. Innal as'ilata tuzilu katsiran minal khalati wal wahmi alladhi qad yaqa'u fihi at-talib. Sesungguhnya pertanyaan, ya, itu dapat menghilangkan kekeliruan, menghilangkan kesalahan yang mungkin ada pada seorang siswa. Fa inda 'ardil muallim limaddatihi syarhan, ketika seorang guru menjelaskan mata pelajarannya, fa innahu la yatabayyana lahu ma idza kanu qad fahimu minhu maddatahu kama yanbaghi amla. Dia belum bisa mengetahui, ya, belum tahu apakah para murid itu telah memahami pelajarannya sebagaimana seharusnya, ataukah sebenarnya mereka belum paham. Wa tariqatu ma'rifati dzalika yakunu bisu'alihim an ba'di ma tamma 'arduh. Untuk mengetahui apakah para murid, apakah para siswa sudah dapat memahami
apa yang telah dia jelaskan, apa yang telah dia jelaskan kepada murid, ataukah mereka belum memahami, atau apakah mereka sudah faham tapi fahamnya itu belum kuat. Demikian. Ini semua bisa kita ketahui, bisa diketahui oleh sang guru dengan cara memberikan pertanyaan. Ya, dengan cara memberikan pertanyaan. Wa afdalu min dzalika ay yabtadi at-talibu bi su'ali muallimihi amma ashkala alaih. Dan cara yang paling bagus yaitu muridlah yang terlebih dahulu bertanya kepada gurunya tentang perkara-perkara yang belum dia fahami, tentang perkara-perkara yang masih khafiyah, yang masih belum jelas, ya, yang belum bisa dia fahami, yang belum jelas dia fahami. Was-su'alu yuwaddihul ma'ani allati qasara fahmut talibi ala aqliha aw tadabburiha. Dengan bertanya, ya, dapat menjelaskan berbagai macam hal yang dimana si murid belum faham, ya, belum faham atau belum dia mengerti. Demikian ikhwah, ya. Jadi ketika seorang murid, ketika seorang guru menjelaskan mata pelajarannya kepada sang murid, apapun mata pelajarannya, ya, apapun mata pelajarannya, dijelaskan panjang lebar. Namun biasanya memang ada hal-hal yang murid itu belum faham, atau masih samar, atau memang tidak faham, si murid tidak faham. Ketika kita menjelaskan sebuah mata pelajaran, atau kita sedang menjelaskan sebuah kata, atau kita sedang menjelaskan sebuah permasalahan ilmiah, ya, tidak semua murid bisa memahami dengan sebenarnya. Dan dari hanya sekedar kita memberikan pertanyaan, dari sekedar kita memberikan paparan-paparan penjelasan pelajaran kita, itu belum bisa kita lihat apakah murid faham ataukah tidak. Kita belum bisa menilai, ya, kita belum bisa menilai. Walaupun memang secara psikologi seorang guru yang memang sudah sudah terbiasa dengan muridnya, terkadang bisa juga sih kita lihat dari wajahnya, ini wajah-wajah nggak paham, bisa, ya. Walaupun itu tidak, terkadang sih akurat, terkadang nggak akurat. Demikian ikhwah. Namun untuk mengetahui posisi si murid ini, posisi di mana? Paham, kurang paham, atau memang tidak paham? Untuk mengetahui itu semua, maka sang guru menyuruh muridnya untuk bertanya. Mungkin si A tak faham masalah B, tapi si B, ya, dan si B tak faham masalah C. Demikian ikhwah. Si Ahmad tak faham satu masalah yang itu difahami oleh si Ibrahim misalnya. Demikian. Adapun Abdullah, kedua masalah yang tidak difahami oleh Ahmad dan Ibrahim, ya, difahami oleh dia. Jadi masing-masing murid itu mungkin memiliki daya nalar yang berbeda-beda, atau tidak semua perkara yang dijelaskan oleh sang guru bisa difahami oleh murid dengan sempurna. Demikian ikhwah. Untuk mengetahui murid ini nggak paham masalah ini, murid ini tak paham masalah ini kan tidak akan mungkin seorang guru bisa memahami, kecuali memang murid itu sendiri yang mengaku, yang bertanya kepada gurunya tentang apa yang tidak dia fahami. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya yang paling afdal, yang tentunya juga lebih mudah bagi guru untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu jika memang sang murid yang bertanya apa masalah yang sedang dihadapi, apa perkara, apa pelajaran yang tidak dia fahami. Demikian ikhwah. Kalau hanya sekedar tebak-tebak saja, ya itu tidak bisa akurat ikhwah.
Oleh karena itu gurulah yang merangsang sang murid, memberi spirit sang murid, ayo supaya bertanya. Demikian, ayo bertanya, apa kira-kira yang tidak difahami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, yurasikhul ijabata fi dhihni sa'il kaunihi huwa alladhi ibtada as-su'al. Dan jawaban sang guru, ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya yang paling afdol adalah murid yang bertanya terlebih dahulu tentang perkara yang tidak dia fahami. Demikian ikhwah, sehingga guru bisa menjelaskan apa yang tidak dia fahami tersebut sampai dia faham, dan jawaban tersebut akan mantap masuk ke dalam akalnya. Demikian akan mantap masuk ke dalam benaknya. Kenapa? Karena dia yang bertanya. Biasanya kalau orang yang bertanya dahulu, ya, berarti dia memang ingin tahu apa jawabannya. Beda halnya kalau orang lain yang bertanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Walaupun terkadang kita lihat juga fenomena-fenomena yang terjadi di kelas atau kadang-kadang di majelis pengajian. Ada seorang yang bertanya, dia yang bertanya tapi dia nggak memperhatikan jawaban daripada ustadz, jawaban daripada guru. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam ketidaksopan santunan, ya. Kurang adab, kurang melaksanakan adab dalam belajar. Jadi kalau kita bertanya, ya kita dong yang memperhatikan. Guru juga boleh, ikhwah, guru juga boleh di sini menekankan bagaimana adab dalam bertanya. Demikian. Ya kan terkadang ada yang begitu, ikhwah. Dia yang bertanya, setelah dia bertanya, dia malah dengan teman kiri kanan kanannya malah dia ngelengos sana lengos sini, atau dia sibuk dengan apa, bukan dia malah memperhatikan apa yang dia tanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi umumnya orang yang bertanya biasanya dia lebih memperhatikan jawaban orang yang dia tanya. Beda dengan orang lain yang tidak bertanya. Demikian ikhwah. Dan seorang guru pun ketika dia ditanya oleh seseorang, dia juga fokus dengan orang yang bertanya tentunya. Yang lain enggak, dia enggak fokus lagi. Dia lebih fokus pada orang yang bertanya. Setelah dia memberikan jawaban, tentu si guru ini akan kembali balik bertanya, gimana? Sudah paham? Demikian ikhwah. Belum Pak Guru, dia ulang lagi. Demikian. Jadi seperti privat jadinya. Seperti ini antara guru dengan sang nanya. Itu ikhwah istimewanya orang yang bertanya. Ya. Istimewanya orang yang bertanya. Kenapa? Guru akan lebih fokus kepada orang yang bertanya ketimbang yang lain-lain. Kemudian, wa huwa muzilul lil jahli kama qala alaihi salatu wassalam, dan cara seperti ini dapat menghilangkan kejahilan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama shifaul ai as-su'al. Sesungguhnya obat kejahilan adalah bertanya. Ya. Demikian ikhwah. Ya kalau kita tidak tahu kan kita harus bertanya, ikhwah. Kita kalau nggak tahu alamat kita tanya, ya. Kita nggak tahu sesuatu yang harus kita lakukan, kita bertanya kepada orang yang tahu. Demikian ikhwah. Makanya ya ala inna shifa la'i as-su'al. Fa inna masyifa la'i as-su'al. Sesungguhnya obat kejahilan, obat ketidaktahuan, obat kebodohan itu bertanya. Ya tentunya dia harus bertanya kepada orang yang tahu sehingga dia tidak salah tanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu apabila kamu enggak tahu. Jadi oke kita bertanya, tapi kita juga harus tahu kepada siapa kita bertanya. Sehingga jangan sampai kita salah bertanya jangan sampai kita bertanya kepada orang yang salah. Kalau kita bertanya kepada orang yang salah, jawabannya itu meragukan. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah tentang atau pernah baca, pernah dengar, ya, kisah seorang Bani Israel, seorang pembunuh berdarah dingin. Dia sudah membunuh 99 orang. Tapi Allah beri dia taufik sehingga dia ingin bertaubat.
Dia tanya-tanya pada orang-orang, di mana saya bisa bertanya tentang bagaimana cara bertobat. Ternyata orang-orang menunjukkan ke seorang yang ahli ibadah, tapi dia tidak alim. Taat ibadah, taat sholat, taat puasa, dikenallah dia seorang ahli ibadah. Tapi sayangnya dia tidak alim, karena beda ikhwah ya. Orang yang taat ibadah dengan orang alim itu berbeda. Demikian ikhwah. Ditunjukkan kepada dia orang yang ahli ibadah, bukan orang alim. Nah, dia pun bertanya kepada orang ahli ibadah yang taat kepada Allah, jauh dari maksiat. Ya. Dia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat bagi dia? Ya, dia seorang ahli ibadah, jauh dari maksiat. Demikian. Ketika dia mendengar orang ini membunuh 99 orang, itu bagi dia suatu perbuatan yang luar biasa. Sampai tega-teganya membunuh 99 orang. Ya. Dia berdusta aja nggak ada. Demikian. Mencuri dikit aja dia nggak ada. Dia seorang ahli ibadah. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Maka ketika mendengar membunuh 99 orang, lantas dia mau tobat supaya dosa 99 membunuh 99 orang ini selesai. Dia merasa suatu hal yang luar biasa ini. Makanya jawaban dia, karena dia juga bukan orang yang alim, nggak ada taubat bagimu. Kamu sudah membunuh 99 orang. Demikian ikhwah. Itu jawabannya. Akhirnya naik pitam nih si pembunuh, dibunuhnya ini kawan. Genaplah pembunuhannya menjadi 100 orang. Demikian ikhwah. Bertanya tapi salah tempat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, fa inna masyifal ai as-su'al, sesungguhnya obat daripada kejahilan itu adalah bertanya, jika dia bertanya kepada orang yang tepat. Sehingga kejahilannya bisa dihilangkan. Kalau dia tanya tidak pada orang yang tepat, maka kejahilannya akan bertambah. Bisa jahil murakkab jadinya. Kita lanjutkan, wala ai bi kasril ain wa tasydidil ya wa huwa tahayyur fil kalami wa adu dhabti. Al-ai dengan membarisbawahkan ain dan mentasydidkan ya artinya tahayyur fil kalam, yaitu orang yang ngacau, rancu, ya, ngacau dalam berbicara. Hakadha fi sihah, demikian dalam kitab sihah. Wa fin nihayati wal lisan al-arabi, dalam kitab nihayah dan dalam kitab lisan Arabi, ala ai bi kasril ain, arti daripada ai dengan membarisbawakan ain artinya al jahlu, kebodohan. Wal ma'na annal jahla da'un wa shifa'uhu su'al wa ta'allum. Berarti arti daripada hadis ini adalah kejahilan itu, kebodohan itu adalah penyakit. Dan obatnya adalah dengan cara bertanya dan belajar. Wa min ajli dzalika qulna innahu yatawajjahu 'alal muallimi ay yahutha tullabahu 'ala tarhil as'ilatil alaih. Oleh karena itu qulna, apabila kita oleh karena itu kami katakan bahwasanya seorang guru itu ya dia harus mendorong murid-muridnya untuk bertanya kepada sang guru. Setelah ya ini boleh juga ketika kita menjelaskan satu-satu permasalahan, gimana nak? Sudah ada pertanyaan? Kita mau masuk bab berikutnya. Ada pertanyaan? Ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Ada yang belum jelas? Nah, demikian. Atau kita berikan ruang waktu untuk bertanya di akhir pelajaran. Demikian ikhwah. Ya. Mungkin waktu itu belum ada pertanyaan. Ketika berjalannya waktu ada pertanyaan. Ya. Jadi seorang guru hendaklah meminta kepada muridnya, bagi siapa yang tidak faham atau belum faham atau kurang faham, silahkan bertanya supaya sang guru bisa menjawab ataupun memberikan pemahaman yang benar. Wa qad qala bidzalika muallimun al-awwal salawatullahi wa salamu alaihi ila yaumiddin. Sesungguhnya metode seperti ini sudah diajarkan
oleh guru kita yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nas sa'alun Nabi sallallahu hatta ahfauhu bil mas'alati, bahwasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah dengan permasalahan, bertanya kepada Rasulullah hingga beliau dihujani banyak pertanyaan. Fa kharaja yaumin fa sa'idal mimbar, hingga suatu hari beliau keluar dari rumahnya dan naik mimbar. Faqala, dan berkata, saluni la tas'aluni an syai'in illa bayyantuhu lakum. Silahkan kalian bertanya. Kalau kalian bertanya akan aku jelaskan pertanyaan kalian. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluni fahabuhu ayyas'aluh. Beliau katakan, silakan yang mau bertanya, tanya kepadaku, tanyakan kepadaku, silakan yang mau bertanya. Tapi para sahabat segan untuk bertanya. Faja'a rajulun fajalasa inda rukbatahi. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berlutut. Beliau berkata, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, mal Islam? Fajalasa inda rukbatahi. Datanglah seorang laki-laki dan duduk di dekat lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, mal Islam? Lantas laki-laki ini pun bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Mungkin yang dimaksud dengan penulis di sini adalah hadis Jibril alaihissalam ketika Rasulullah bersama para sahabat kumpul dan tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, ya, ittala alaina rajulun syadidul biyadis thiyab wa syadidu sawadi sya'ar. Seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, la yura alai atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Tak diketahui, tidak ada dia itu ciri-ciri orang yang sedang musafir, dan juga seorang pun di antara kami enggak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi ila rukbatayhi, dia pun melekatkan kedua lututnya di lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Demikian ikhwah. Faqala, berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lantas dia berkata, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ini bertanya ikhwah. Ya. Ini bertanya. Nomor 3, an Sa'id al-Musayyib, qala, dia berkata, maka na ahadun minan nas yaqulu saluni ghara Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kepada orang-orang, silahkan kalian bertanya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Wa rawaina 'anil Hasan, kami juga meriwayatkan dari Hasan, annahu kana yabtadi'un nas bil ilmi fayaqulu saluni, bahwasanya ketika Hasan mengajarkan orang-orang dengan suatu ilmu, lantas dia berkata, silahkan jika ada yang mau bertanya. An Sa'id bin al-Jubair qala inna la inda Ibn Abbas, ketika kami dekat bersama Ibnu Abbas, idza qala fi baitihi, di rumahnya, idza qala saluni, dia mengatakan saluni, silahkan jika ada yang mau bertanya. Ya, saluni, tanya aku. Ya, bahasa kita, yang mau bertanya silahkan. Qultu ay Abul Abbas ja'alani Allah fidak. Aku berkata, wahai Ibnu Abbas, Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Artinya, mulailah orang-orang bertanya. Jadi ketika orang-orang duduk bersama Abdullah bin Abbas di rumahnya, tentunya ikhwah, duduknya para sahabat ini kan duduk-duduk ilmiah, bukan kongko-kongko yang enggak jelas begitu ikhwah. Bukan sekedar duduk-duduk yang tidak ilmiah, apalagi duduk-duduk yang di situ ada gunjing. Ya, tentu tidak. Duduk-duduk mereka itu duduk ilmiah. Makanya kalau kita lihat para sahabat pun ketika meriwayatkan hadis, bainama nahnu julusun indan Nabi SAW, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW,
Demikian. Duduk-duduk di sini, duduk-duduk ilmiah. Ya. Duduk-duduk bersama Rasulullah itu duduk-duduk ilmiah. Makanya para sahabat pun ketika duduk-duduk, ya itu duduk-duduk ilmiah. Ada faedah duduk bersama mereka. Demikian juga para tabi'in ketika duduk-duduk bersama para sahabat, duduk-duduk mereka itu duduk-duduk ilmiah. Ya. Tidak bicara ngalor ngidur, nggak jelas juntrungannya. Termasuk ini ikhwah. Ya. Di mana orang-orang para tabi'in duduk-duduk bersama Ibnu Abbas, ya duduk-duduknya duduk-duduk ilmiah. Wa fil athari mutaqaddimati istihbabu qauli muallim saluni. Dari athar, riwayat-riwayat yang telah lalu, yang baru saja kita sebutkan, telah kita singgung, jelaslah bahwasanya seorang guru itu dianjurkan untuk mengajukan kepada muridnya, untuk berkata kepada muridnya, yang mau bertanya dipersilahkan. Itu saluni, ya saluni. Yang mau bertanya dipersilahkan. Fa inna fi hadza hattan lit-tullabi ala tarhil su'al. Karena hal seperti ini itu mendorong para murid untuk bertanya. Wa fi aidan tujri'uhu ad-talibil khajul ala su'al muallimi. Ini juga bisa menjadikan murid-murid yang pemalu juga ikut bertanya. Karena seorang guru ikhwah boleh dia katakan anak-anak atau murid sekalian yang mau bertanya dipersilahkan. Atau mungkin ada seorang murid yang menurut kita ini sepertinya belum paham nih. Kita tanya dia, kamu gimana paham? Silakan. Mau bertanya? Kamu gimana, Nak? Silakan mau bertanya. Demikian ikhwah. Ya. Kamu mau bertanya? Itu malah lebih bagus ikhwah. Karena ketika ditanyakan, kamu mau bertanya, seolah-olah dia sedang diberi kesempatan khusus untuk memberikan pertanyaan yang tidak diketahui. Kadang-kadang ikhwah seperti itu. Kita berada di majelis pengajian, kita katakan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Diam semua, nggak nanya. Tapi ketika kita lihat satu persatu, seperti ada yang mau nanya tapi malu-malu, kemudian kita katakan, silakan Bapak mau bertanya, silakan. Baru kemudian dia mau bertanya. Demikian ikhwah. Jadi bagus juga kalau kita nunjuk. Bapak mau tanya, silakan. Demikian. Kamu kira-kira ada sepertinya kamu mau bertanya, silakan. Demikian ikhwah. Itu lebih bagus lagi. Sehingga yang tadinya dia malu-malu muncul semangatnya, untuk bertanya kepada sang guru. Kemudian wa fi istifadatul ghair min su'alil matruh. Di antara faedahnya yaitu dari pertanyaan tersebut juga berfaedah buat orang lain yang mendengar jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya seperti hadis Jibril tadi ikhwah, ketika fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a al-kaffayya ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang yang asing ini duduk dekat Nabi dan bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab Islam itu dengan rukun Islam. Kemudian dia bertanya lagi, saddaqta fa akhbirni anil iman. Lantas dia tanya lagi tentang fa akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah pun menjawab dengan rukun iman. Orang ini pun kembali bertanya, wa akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan itu apa? Rasulullah pun menjawab tentang apa itu ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kemudian pertanyaan yang keempat, akhbirni, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ya. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham ketimbang orang yang bertanya. Jadi ketika orang ini memberikan pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, itu jawab Rasulullah SAW. Intinya ikhwah, setelah selesai semua, dia pun pergi. Dia pun pergi. Dan di penghujung kisah ini Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahu enggak engkau siapa itu yang bertanya? Umar mengatakan,
Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata beliau? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi itu Jibril, sengaja dia datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Tapi ingat, cara Jibril di sini bukan menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, apa tanda-tandanya, bukan itu. Bukan dia yang menjelaskan, tapi dia dengan cara bertanya. Sehingga dengan pertanyaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, dan para sahabat yang duduk pada saat itu di sekeliling Rasulullah bisa mengambil faedah atas jawaban dari pertanyaan orang yang asing tadi. Demikian ikhwah. Makanya ketika ada orang yang bertanya, ya ada yang bertanya, jawaban dari pertanyaan itu juga berfaedah bagi yang lain. Terkadang ikhwah, pertanyaan seseorang itu nggak terbetik di hati kita. Demikian. Sehingga ketika dia bertanya, barulah dia ngeh, barulah dia paham. Oh iya, itu masalah yang ditanyakan Bapak itu saya juga nggak paham. Demikian. Apa ya kira-kira jawabannya? Demikian ikhwah. Kan sering terjadi seperti itu. Ada seorang bertanya, kita dikatakan mau bertanya, tidak ada kita. Rasanya kita nggak ada pertanyaan. Tapi ketika ada orang yang bertanya, barulah kita tahu bahwasanya oh iya kita nggak tahu itu permasalahan itu. Jadi salah satu faedah dalam bertanya, menyuruh orang-orang bertanya, ya agar orang-orang yang lain bisa ngambil faedah dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya, wa fi ma'rifatul muallimi miqdar tahsilil tulabi limadatil masyruhah. Dengan cara seperti ini seorang guru bisa memahami seberapa kadar kemampuan siswanya ataupun muridnya dalam memahami pelajaran yang sedang dia jelaskan. Apakah memang paham kali atau sekedarnya saja dan seterusnya. Wa yanbaghi ayyura'il muallim fil as'ilati tullabi sadirun minhum antakuna zatul faedah. Hendaklah para guru itu tetap menekankan kepada para murid agar mau bertanya itu bertanyalah pertanyaan yang ada faedahnya. Walaysat min babil ta'jiz. Tekankan lagi, pertanyaan ini bukan untuk membuat guru kesulitan. Au sukhriyatu, atau untuk mengejek guru. Fa inna hadhil as'ilata wa amthalaha tutrahu fil ardi wala karamata li sahibiha. Karena yang bertanya seperti ini, ya pertanyaan seperti ini itu dibuang dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang bertanya. Ya kalau kita bertanya memang kita nggak tahu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan kita bertanya dengan satu pertanyaan tujuan kita untuk menjatuhkan sang guru. Jadi kita tekankan kepada murid, bertanya memang satu permasalahan yang tidak tahu. Ya, memang pertanyaan yang tidak diketahui dan pertanyaan yang ada faedahnya. Demikian ikhwah. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini memang karena suasananya suasana belajar mengajar, makanya di sini pertanyaan hanya untuk pertanyaan-pertanyaan bagi yang tidak faham. Bukan untuk menguji kecerdasan sang guru atau malah bukan untuk mempermalukan sang guru. Demikian ikhwah. Ya, kalau ada murid yang niatnya seperti itu, maka murid ini murid yang tidak punya adab terhadap gurunya. Namun kita sebagai seorang guru, kalau ditanya murid kita, apapun niat dia, misalnya niatnya untuk membuktikan bahwa kita itu nggak tahu, ditanyalah kita dengan satu permasalahan dan kita nggak tahu, ya kita sebagai guru polos-polos saja. Aduh maaf saya nggak tahu, Allahu alam nggak tahu saya. Demikian ikhwah. Pertanyaan ini saya nggak tahu jawabannya. Kan sebenarnya nggak ada masalah juga. Demikian ikhwah. Nggak berkurang wibawa seorang guru kalau dia tidak tahu ketika dia ditanya.
Ya, kecuali dalam pelajaran yang memang dia jelaskan. Janganlah sampai dia nggak tahu, dia sedang menjelaskan pelajarannya, tapi ketika ditanya tentang masalah pelajaran itu dia sendiri nggak paham. Ya tentu ini tidak benar. Tapi ketika dia mungkin di majelis taklim atau di majelis umum, dia ditanya tentang suatu permasalahan dan di mana dia nggak tahu, katakan saja Allahu a'lam, habis selesai. Nggak usah gengsi-gengsi. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Malaikat saja ketika ditanya oleh Allah tentang antara kisah dengan Nabi Adam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ambiuni bi asma'iha. Malaikat, silahkan kalian sebutkan nama-nama benda-benda ini. Malaikat dengan tidak segan mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami nggak tahu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Selesai ikhwah. Jadi kita juga jangan malu-malu kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Atau kalau dengan polosnya kita katakan, aduh Pak, anak nanya jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja gitu. Jadi saya bisa jawab. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai guru, ya, posisi sebagai guru, kalau nggak tahu jawaban jangan jawab dan katakan nggak tahu. Allahu a'lam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allahu alam la adri nisful ilm. Tidak tahu itu setengah ilmu. Itu bagi kita yang guru. Bagi kita sebagai seorang murid, jangan coba-coba bertanya kepada guru dengan tujuan untuk merendahkan sang guru, untuk membuktikan, untuk membuat malu sang guru. Jangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun sekali lagi para guru, para muallim, ya, kalau memang kita nggak tahu, katakan saja dengan ringan, la adri, aku tidak tahu. Makanya ikhwah ada sebuah bait syair mengatakan, ta'allamu la adri, wala ta'allamu adri. Belajarlah kalian untuk mengatakan tidak tahu. Jangan kalian belajar untuk mengatakan aku tahu. Fa innaka in qulta adri. Sesungguhnya apabila engkau katakan saya tahu, fasa'aluka hatta la tadri, maka mereka akan terus bertanya sampai engkau enggak tahu. Fa in qulta la adri, apabila kamu mengatakan saya enggak tahu, fa'allamuka hatta tadri, maka mereka akan mengajarkan kepadamu sampai engkau tahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah, khulasahnya, kesimpulan, as-su'alu yuzilu ghasyawatul jahl yusahhihul ma'ani wal afkar. Bahwasanya bertanya itu bisa menghilangkan kejahilan, bisa memupuskan kebodohan, dan dapat memperbaiki makna-makna, dapat memperbaiki pemikiran yang salah. Ibtidarul muallimi tullabahu wa hathahu ma'ala tarhil as-su'ali fi faidah minha. Seorang guru mendorong muridnya untuk bertanya, ya, memiliki beberapa faedah. Yang pertama, taqyimu hali tullabihi haitsul faham. Bisa meluruskan pemahaman sang murid. Ya, kalau di sana ada yang keliru bisa diperbaiki. Demikian. Di sana ada yang bengkok bisa diluruskan. Yang kedua, dafut talibi al-khujuli wa tajri'atihi ala tarhi su'al. Ini bisa mendorong murid yang pemalu untuk ikut memberikan pertanyaan. Yang C, istifadatul labil akharin inda simail ijabati. Murid-murid yang lain juga bisa mengambil faedah dari jawaban atas pertanyaan teman-temannya. Yang D, taqdimul muallim li nafsihi wa muraja'atuhu li tariqati 'ardihi li maddatihi indama yatadahu lahu min khilal al-as'ilati adamu fahmihim kama yanbaghi. Dengan menyuruh anak-anak murid untuk bertanya, itu berarti si guru sedang memperbaiki si guru ini sedang menganalisa, ya.
dia berarti sedang menganalisa kembali, mengevaluasi kembali metode dia dalam pengajaran. Ya, dia bisa menganalisa, dia bisa mengevaluasi. Jika ternyata dia kesimpulkan bahwasanya murid-murid yang nggak paham, mungkin hampir semua tak paham, berarti memang ada kemungkinan metode dia dalam mengajar itu tidak tepat. Demikian ikhwah. Jadi seorang guru kan memang harus inovatif ikhwah. Ya, harus inovatif harus punya variasi metode ya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada murid-muridnya. Nggak bisa dia hanya satu metode ikhwah. Ya. Ilmu lah lagi namanya, apalagi ilmu agama, di mana setan itu sangat mengganggu manusia kalau sedang mencari ilmu agama. Sedangkan kita makan dengan satu masakan. Itu kalau kita terus seperti itu, terus-terusan disajikan seperti itu, ya kita juga akan merasa bosan dengan masakan itu. Ya, itu masakan terkait dengan lidah. Apalagi ini ilmu ikhwah. Apalagi ilmu agama yang bisa menyelamatkan seorang hamba dunia dan akhirat. Demikian ikhwah, yang bisa menyelamatkan hamba dunia dan akhirat. Dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, dalam masalah ini tentunya dia tidak akan dibiarkan oleh setan. Ya, tidak akan dibiarkan oleh syaitan. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dia harus berupaya bagaimana caranya agar murid-muridnya bisa memahami, ya, murid-muridnya bisa memahami apa yang sedang dia paparkan. Kalau seandainya memang murid-murid tidak paham, maka dia bisa memperbaiki, mengevaluasi metode pengajarannya. Jika memang belum tepat, dia ganti metode yang lain dengan metode-metode yang pernah kita pelajari. Kemudian ikhwah raddul as'ilatil ta'jiziyah awil as'ilatis sakhirah taubihu qailuha. Taubihu qailuha. Taubihu qailiha. Tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mempermalukan, untuk meremehkan, ya, tidak menerima pertanyaan seperti ini sebagai tanda taubikha qailiha, itu sebagai tanda celaan terhadap si penanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itulah kajian kita ya, metode kali ini yaitu dengan cara meminta pada murid supaya bertanya kepada sang guru. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri pertemuan kita dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.